Pagi di Pelabuhan Tanjung Mas selalu ramai. Truk-truk besar keluar masuk membawa kontainer, pekerja berseragam oranye berteriak mengatur muatan, dan suara kapal terdengar dari kejauhan. Di antara keramaian itu, seorang wanita berpenampilan rapi turun dari mobil putihnya. Namanya Miss Yuli, usia 40 tahun. Ia mengenakan setelan kerja biru tua dan sepatu hak tinggi. Semua orang di kantor mengenalnya sebagai wanita yang tegas dan sedikit angkuh. "Selamat pagi, Bu Yuli," sapa seorang staf pria di depan kantor. Yuli hanya mengangguk kecil. "Pagi, tolong rapikan laporan ekspor yang kemarin, jangan sampai salah kolom lagi." "Siap, Bu," jawab staf itu cepat. Di dalam ruangannya, Yuli duduk di kursi empuk sambil membuka laptop. Di mejanya ada bunga segar dan mug kopi mahal. Ia memang dikenal suka tampil sempurna. Bagi Yuli, bekerja di kantor ekspor-impor yang dekat pelabuhan adalah simbol status. Ia sering bilang, bekerja di sini bukan cuma soal gaji, tapi soal gengsi. Sekitar pukul 10 pagi, Yuli keluar untuk mengecek barang yang akan dikirim. Di area pergudangan, matanya menangkap sosok pria muda yang sedang menurunkan karung dari mobil pickup. Pakaian pria itu sederhana, kaos hitam dan celana jeans. Wajahnya agak berkeringat, tapi tampak tenang. "Permisi, Bu. Mobil ini mau parkir di sini sebentar. Saya cuma mau bongkar," katanya sopan. Yuli melirik dari atas ke bawah. "Bongkar apa?" "Ini area ekspor, bukan pasar." Pria itu tersenyum. "Saya tahu, Bu. Ini pakaian bekas impor, tapi semua legal, ada dokumennya." Yuli menatap sinis. "Pakaian bekas? Di tempat seperti ini?" "Ya, Bu. Permintaan pasar lagi tinggi. Jadi saya langsung ambil dari kontainer yang baru datang." Bisa-bisanya jual baju bekas di dekat kantor ekspor. "Bau gudang seperti ini bisa merusak suasana," kata Yuli sambil menutup hidungnya. Pria itu hanya diam, tetap sopan. "Baik, Bu, saya akan cepat." Yuli mendengus dan berjalan pergi. Dalam what is this merceration? Pria seperti itu hidupnya pasti susah. Tak tahu tempat, gumamnya. Siang harinya, saat makan di kantin kantor, sahabatnya Sinta duduk di sebelah. "Kau tahu, Hugh, pria yang kau marahi tadi itu namanya Andra," kata Sinta. "Kenal kau?" "Iya, aku sering beli baju di lapaknya. Barangnya bagus, laris sekali. Banyak pegawai kantor lain yang beli di sana." Yuli mengangkat alis. "Masa iya? Aku kira cuma baju sisa yang tak layak." Sinta tertawa kecil. "Kau salah. Harganya murah tapi kualitasnya bagus. Banyak yang suka." Yuli tak menanggapi. Nah, dalam pikirannya, penjual baju bekas tetap saja penjual baju bekas. Sore itu, saat keluar dari kantor, Yuli kembali melihat Andra. Ia sedang membantu seorang ibu memilih baju dari tumpukan kardus besar. Andra berbicara ramah dan sabar. Beberapa anak muda juga datang berbelanja di lapaknya. Tanpa sadar, Yuli memperhatikan cukup lama. Lapak Andra tampak ramai, bahkan lebih hidup dari toko modern di dekat situ. Tiba-tiba Andra melihat Yuli dan tersenyum. "Mau lihat-lihat, Bu?" tanyanya ringan. Yuli langsung menegakkan badan. "Tidak, aku tidak tertarik pada barang seperti itu." Andra mengangguk, masih tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Siapa tahu suatu hari berubah pikiran." Yuli masuk ke mobilnya dengan wajah agak kesal. Ia tak suka caranya berbicara yang santai, seolah menantangnya. Namun dalam perjalanan pulang, pikirannya tidak tenang. Entah kenapa, wajah pria itu terlintas beberapa kali. Di rumah, Yuli menatap lemari pakaiannya yang penuh merek terkenal. Tapi entah kenapa malam itu rasanya kosong. Ia menyalakan TV, membuka ponsel, lalu berhenti di sebuah unggahan media sosial. Ada video singkat tentang Andra Second Import, lapak pakaian bekas yang viral karena mampu menembus pasar luar kota. "Nama itu sama." Ia tertegun. "Jangan-jangan dia yang di pelabuhan tadi?" Gumam Yuli pelan. Ia menatap layar cukup lama sebelum akhirnya mematikan ponsel. Tidak mungkin pria seperti itu sukses besar," katanya mencoba menenangkan diri, tapi nada suaranya terdengar ragu. Di luar jendela, suara kapal terdengar pelan. Hari itu berakhir dengan satu hal yang Yuli sendiri tidak sadari. Ia baru saja bertemu seseorang yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Hari itu berakhir dengan satu hal yang Yuli sendiri tidak sadari.
Ia baru saja bertemu seseorang yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan paginya Yuli datang ke kantor dengan wajah lelah. Ia tidur larut karena semalam terus memikirkan video tentang Andra Second Import. Entah kenapa, ia penasaran tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Di meja kerjanya sudah ada setumpuk dokumen baru. Sinta menghampirinya sambil membawa 2 gelas kopi. "Pagi, Yu. Semangat ya. Hari ini ada rapat dengan Pak Rudi soal pengiriman kontainer baru," kata Sinta. Yuli mengangguk tanpa menatap. "Iya, aku tahu. Pastikan semua dokumen ekspor Jepang sudah lengkap." Rapat berlangsung lama. Pak Rudi, atasan Yuli, berulang kali menatapnya dengan senyum yang terasa aneh. "Miss Yuli, kamu selalu rapi dan tegas. Aku suka cara kerjamu," katanya sambil mencondongkan badan. Yuli hanya tersenyum tipis. "Ini tidak terlalu nyaman, tapi tetap sopan." "Terima kasih, Pak. Saya hanya menjalankan tugas." Usai rapat, Yuli kembali ke lapangan untuk mengecek data barang di gudang. Di sana ia lagi-lagi melihat Andra sedang memindahkan tumpukan kardus ke mobil pickup. Beberapa pegawai gudang bahkan membantunya dengan senang hati. Yuli sempat berhenti, menatap dari jauh. Salah satu pegawai menyapa, "Bu, ini barangnya Pak Andra. Semua sudah dapat izin resmi dari kantor ekspor." Yuli terkejut. "Dia sudah punya izin dari kantor kita?" "Sudah, Bu. Bisnisnya besar. Banyak pembeli dari luar kota. Kami malah senang, karena pengirimannya lewat perusahaan kita." Yuli diam. Ia tidak menyangka, pria yang kemarin ia hina ternyata bekerja dengan sistem resmi. Saat ia hendak pergi, Andra mendekat. "Selamat pagi, Bu Yuli," sapanya ramah. Yuli mengangguk singkat. "Pagi. Saya hanya memastikan area ini tertib." "Baik, Bu. Terima kasih sudah peduli. Kalau bukan karena kantor ini, mungkin usaha saya tidak jalan," ujar Andra sambil tersenyum tulus. Yuli berusaha tidak menunjukkan wajah kaget. "Usaha sebesar apa sih kalau hanya jual baju bekas?" Andra tertawa kecil. "Lumayan besar, Bu, tapi saya tidak suka menyombongkan diri. Yang penting semua legal." Yuli tak menjawab. Ia pergi dengan langkah cepat. Di mobil, Yuli menatap kaca spion dan bergumam. Dia bicara seperti orang penting saja. Tapi kenapa terlihat percaya diri sekali? Sore harinya, saat Yuli keluar dari kantor, Andra kembali terlihat. Ia sedang membantu seorang ibu yang membeli baju untuk anaknya. Anak itu tersenyum lebar saat mencoba jaket bekas yang masih tampak baru. Andra menunduk dan merapikan baju yang sedikit kebesaran. "Nanti kalau sudah besar, pas banget, Dek." Ibu itu berterima kasih sambil memberikan uang. Andra tidak langsung menerima, malah memberi potongan harga. Melihat itu, ada sesuatu di dada Yuli yang terasa aneh. Ia tidak paham apa. Mungkin kagum, tapi ia menepis perasaan itu. "Jangan bodoh, Yul. Dia cuma penjual baju bekas," gumamnya pelan sambil melangkah cepat ke arah parkiran. Malamnya, di rumah, Sinta menelepon. "Yu, aku baru beli dress bekas dari lapaknya Andra. Murah banget, tapi bagus. Besok ku pakai ke kantor ya." "Serius kau, Sin? Kau tidak malu?" "Kenapa harus malu? Aku beli barang bagus dengan harga terjangkau. Lagi pula dia orangnya baik. Kau terlalu memandang rendah dia." Yuli diam cukup lama. "Aku tidak memandang rendah, hanya aneh saja kalau orang seperti dia bisa punya usaha besar." Sinta tertawa. "Kau harus lihat sendiri, Yu. Lapaknya ramai sekali. Dia kerja keras, tidak sombong." Telepon berakhir tapi Yuli masih belum tenang. Besoknya, saat menuju kantor, ia melewati lapak Andra tanpa sengaja. Ia menurunkan kaca mobil sedikit dan melihat keramaian di sana. Beberapa pembeli menawar, ada juga yang mengambil foto untuk diunggah ke media sosial. Andra terlihat sibuk tapi tetap ramah. Saat melihat ke arah mobil Yuli, ia melambaikan tangan sambil tersenyum. Yuli cepat-cepat menaikkan kaca mobil dan menatap lurus ke depan. Wajahnya memanas, entah karena malu atau kesal. Sesampainya di kantor, ia mencoba fokus bekerja, tapi pikirannya kacau. Tiap kali membuka dokumen, wajah Andra muncul di pikirannya. Ia kesal pada dirinya sendiri. "Kenapa aku harus memikirkan penjual baju bekas?" katanya pelan. Sore itu, saat hendak pulang, ia mendengar 2 pegawai berbicara di depan pintu kantor. "Kau tahu lapak Andra itu sekarang sudah ekspor ke luar kota.
Katanya omsetnya puluhan juta per minggu. Serius? Pantas saja dia sering datang ke pelabuhan. Aku kira cuma penjual kecil. Yuli berdiri diam di balik pintu, mendengarkan. Hatinya mulai berubah, meski belum mau mengakuinya. Malamnya, sebelum tidur, ia membuka media sosial lagi. Ia menemukan video baru tentang Andra sedang memberi beasiswa kecil untuk anak pekerja gudang. Komentar warganet penuh pujian. Yuli menatap layar lama, lalu mematikan ponsel dan menarik napas dalam. Kali ini, ia tidak bisa menyangkal lagi bahwa pria itu berbeda dari yang ia bayangkan. Kali ini, Yuli tidak bisa menyangkal lagi bahwa pria itu berbeda dari yang ia bayangkan. Keesokan paginya, di kantor, Sinta masuk ke ruang Yuli sambil membawa map. "Yu, ini dokumen pengiriman kontainer pakaian bekas. Katanya perusahaan Andra yang kirim. Kau mau cek dulu?" Yuli spontan menatap Sinta. "Andra lagi?" "Iya, namanya muncul di dokumen resmi. Dia pelanggan besar, jadi kita harus pastikan semua lancar." Yuli menarik napas. "Baik, aku cek saja." Ia membuka dokumen itu satu persatu. Semuanya rapi, lengkap, dan legal. Tidak ada kesalahan. Bahkan data pajak ekspor sudah disiapkan dengan benar. Dalam hati, Yuli kagum, tapi gengsinya menahan lidah. Siangnya, di area pelabuhan, Andra datang menyerahkan dokumen tambahan. Ia memakai kemeja putih sederhana, tampak lebih rapi dari biasanya. "Selamat siang, Bu Yuli. Ini dokumen tambahan yang diminta," katanya sopan. Yuli menerima tanpa menatap terlalu lama. "Terima kasih. Nanti saya serahkan ke bagian administrasi." Andra mengangguk. "Kalau ada yang kurang, kabari saya, Bu. Saya ingin semuanya beres, tidak merepotkan kantor." Saat Andra hendak pergi, Yuli tanpa sadar memanggil, "Tunggu." Andra menoleh. "Iya, Bu." Yuli berdehem. "Saya hanya ingin tahu, bagaimana bisa usaha seperti ini berkembang cepat?" Andra tersenyum kecil. "Mungkin karena saya kerja dari bawah, Bu. Awalnya cuma jual di pinggir jalan. Tapi saya rajin sortir, jaga kepercayaan pelanggan. Akhirnya berkembang sendiri." Yuli mengangguk pelan, mencoba menutupi rasa kagumnya. Menarik juga. Sebelum pergi, Andra berkata, "Kalau Bu Yuli tidak sibuk, kapan-kapan mampir saja. Siapa tahu ada baju yang cocok." Yuli tersenyum kaku. "Saya tidak biasa beli barang bekas." Andra tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Tapi kalau mau tahu seperti apa kerja saya, silakan datang. Sekadar lihat, tidak beli juga tidak apa-apa." Setelah pria itu pergi, Yuli menatap map di tangannya lama sekali. Entah kenapa, kata-kata Andra terus terngiang. Sore hari, saat rapat dengan Pak Rudi, Yuli terlihat tidak fokus. "Miss Yuli, kamu melamun ya?" tanya Rudi sambil tertawa. "Ah, tidak Pak, maaf. Saya sedang memikirkan data pelanggan baru," jawab Yuli cepat. Rudi mendekat. "Kalau kamu capek, malam ini makan malam sama saya saja. Ada restoran baru di tepi pelabuhan." Yuli menolak halus. "Terima kasih Pak, tapi saya ada urusan pribadi." Usai rapat, ia memutuskan mampir ke area pasar pelabuhan tempat Andra biasa berjualan. Ia berdiri agak jauh, memakai kacamata hitam supaya tidak dikenali. Lapak Andra masih ramai. Ia melihat sendiri cara pria itu melayani pembeli, tertawa bersama pelanggan, dan menata barang dengan sabar. Tidak ada sikap kasar, semua terlihat hangat. Seorang anak muda di sampingnya berkata pada temannya, "Lapak ini paling ramai. Barangnya bagus, bosnya juga jujur." Yuli mendengar kalimat itu dan tersenyum tipis. Ia tidak mengira orang yang dulu ia hina ternyata begitu dihormati di lingkungannya. Saat hendak berbalik pergi, suara Andra terdengar dari belakang. "Bu Yuli?" Yuli terkejut. "Kau tahu aku di sini?" Andra tertawa kecil. "Saya lihat dari tadi. Kau pakai kacamata hitam tapi tetap kelihatan seperti orang kantor." Yuli tersenyum malu. "Aku hanya lewat." "Baik, tapi kalau sudah lewat sekalian duduk sebentar. Saya traktir kopi," katanya sambil menunjuk warung kecil di sebelah lapak. Yuli sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka duduk di warung, minum kopi dalam suasana sederhana. Andra berbicara santai soal pekerjaannya, tentang kapal yang datang setiap minggu,
dan bagaimana ia menyeleksi barang. Yuli mendengarkan dengan tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa nyaman berbicara dengan seseorang tanpa topik pekerjaan kantor. Saat mereka hendak berpisah, Andra berdiri dan berkata, "Terima kasih sudah mau duduk di tempat sederhana seperti ini, Bu." Yuli tersenyum, sedikit canggung. "Aku tidak keberatan asalkan kopinya enak." Andra tertawa. "Lain kali saya buatkan lagi." Mereka saling menatap sebentar, lalu tersenyum. Tidak ada kata lebih, tapi suasananya terasa hangat. Ketika Yuli pulang malam itu, perasaannya campur aduk. Ia tidak percaya baru saja menghabiskan waktu dengan pria yang dulu ia hina. Di kamar, Yuli membuka lemari pakaiannya dan menatap semua koleksi mahalnya. Tapi kali ini, pikirannya bukan tentang baju, melainkan tentang seseorang yang sederhana tapi tulus. Ia menutup lemari, lalu berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Dalam hati, Yuli berkata pelan, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin bertemu dia lagi." Dalam hati, Yuli berkata pelan, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin bertemu dia lagi." Namun keesokan harinya, suasana di kantor berubah tegang. Sejak pagi, semua staf terlihat sibuk. Di ruang rapat, Pak Rudi memanggil Yuli dengan wajah serius. "Yuli, kita punya masalah," katanya tanpa basa-basi. Yuli menegakkan badan. "Masalah apa, Pak?" "Dokumen ekspor untuk klien Jepang ternyata salah kirim. Barang sudah berangkat, tapi dokumen aslinya tertinggal di kantor. Sekarang pengiriman bisa tertahan di pelabuhan luar negeri." Wajah Yuli langsung pucat. Dokumen itu bagian dari tanggung jawabnya. "Tapi saya sudah memeriksa semuanya kemarin," kata Yuli cepat. Rudi menatap tajam. "Sayangnya, tanda tanganmu yang tertera di lembar pengiriman terakhir. Kalau sampai pengiriman ditolak, tanggung jawab ada padamu." Yuli menelan ludah. Dia tahu masalah ini besar. Satu kesalahan bisa merusak reputasinya sebagai kepala bagian ekspor. "Aku akan cari solusinya, Pak," katanya tegas. Rudi hanya mengangguk dingin. "Kau punya waktu 2 hari. Kalau tidak, siap-siap saja menanggung akibatnya." Setelah keluar dari ruangan, Yuli duduk di kursinya dan menatap layar komputer kosong. Tangannya gemetar. Sinta datang membawa map. Aku dengar kabar soal dokumen itu. Aku bantu cari di arsip lama ya." Yuli mengangguk lemah. "Tolong, Sin. Aku benar-benar tidak paham kenapa bisa tertukar." Sore harinya Yuli turun ke gudang untuk memeriksa ulang kontainer yang dikirim 2 hari lalu. Di sana, ia bertemu Andra yang sedang memuat barang ke mobil. "Bu Yuli, kau kelihatan lelah," kata Andra. Yuli menunduk. "Ada masalah besar di kantor. Pengiriman ke Jepang salah dokumen." Andra berpikir sejenak. "Kalau begitu, coba periksa nomor kontainernya. Bisa jadi salah input atau tertukar waktu proses." Yuli menatapnya. "Kau tahu soal itu?" Andra tersenyum kecil. "Saya sering urus pengiriman, Bu. Banyak hal sepele yang bisa bikin kacau." Tanpa pikir panjang, Yuli mengajak Andra ke ruang administrasi gudang. Mereka memeriksa daftar kontainer dan menemukan hal mengejutkan. 2 nomor hampir mirip, hanya beda 1 huruf di akhir. Ini dia, seri Yuli Lega. Kontainer yang berangkat bukan milik klien Jepang, tapi milik Andra Second Import. Andra ikut terkejut. "Jadi barang saya yang dikirim ke sana?" Yuli mengangguk cepat. "Ya, tapi kalau begitu aku masih punya waktu. Dokumen yang tertinggal bisa dikirim ulang lewat jalur cepat." Yuli segera menghubungi pihak pelabuhan dan meminta pengiriman ulang dokumen dengan biaya pribadi. Ia tidak mau reputasinya hancur. Andra memperhatikan dari samping. Saat telepon selesai, ia berkata, "Kau bisa kehilangan banyak uang untuk itu." Yuli menatapnya tajam. "Lebih baik uang daripada harga diri." Andra mengangguk. "Baik, tapi aku bantu. Sebagian biaya kirim biar aku yang tanggung. Bagaimanapun, ini juga kesalahan dari sistem yang mengirimkan barangku." Yuli menatap Andra cukup lama. "Kau tidak perlu repot. Tidak apa-apa. Aku tahu rasanya saat kerja kerasmu hampir hancur karena hal kecil." Malam itu, mereka bekerja sama mengurus dokumen, mencetak ulang data, dan mengirimnya ke kapal malam. Sinta yang ikut membantu terkejut melihat Yuli begitu fokus. "Baru kali ini aku lihat kau kerja bareng orang luar kantor sampai malam."
Yuli menjawab datar. Aku hanya ingin masalah selesai. Tapi Sinta bisa melihat sesuatu di wajah Yuli. Ada rasa lega sekaligus kagum terhadap Andra. Menjelang pukul 11 malam, semua selesai. Yuli menatap dermaga yang mulai sepi. Terima kasih Andra, katanya pelan. Kalau bukan karena saranmu, aku tidak akan tahu letak kesalahannya. Andra tersenyum. Sama-sama Bu, aku senang bisa bantu. Mereka berdiri bersebelahan menatap lampu kapal dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, Yuli merasa seseorang memahami tekanan yang ia rasakan. Kita tidak lagi merasa sendirian. Ketika mereka hendak berpisah, Andra mengulurkan tangan. Semoga semuanya lancar besok. Yuli ragu sesaat, tapi akhirnya menjabat tangannya. Hangat, tegas. Andra menatapnya dengan senyum tenang. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yuli mengangguk, lalu berjalan ke arah mobil tanpa berkata apa-apa. Tapi langkahnya lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu di rumah, ia memandang tangannya sendiri lama sekali. Dia bukan cuma penjual baju bekas, ucapnya pelan. Dia orang yang tahu cara menolong tanpa membuatku merasa kecil. Dia bukan cuma penjual baju bekas, ucap Yuli pelan. Dia orang yang tahu cara menolong tanpa membuatku merasa kecil. Keesokan paginya, Yuli datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan semua laporan revisi sudah siap sebelum Pak Rudi tiba. Sinta datang beberapa menit kemudian membawa kopi. Pagi Yu, kau kelihatan lebih segar, katanya. Harus. Hari ini aku harus pastikan masalah dokumen itu selesai. Jawab Yuli sambil menyalakan laptop. Tak lama, Pak Rudi masuk dengan wajah kaku. Bagaimana hasilnya, Yuli? Sudah saya kirim ulang semua dokumen ke pihak Jepang. Barang mereka sudah diterima pagi ini. Jawab Yuli tegas. Rudi terdiam sesaat. Syukurlah. Tapi kau tahu, kesalahan ini tetap akan jadi catatan evaluasi. Yuli mengangguk, menahan diri. Saya mengerti, Pak. Setelah rapat, Sinta menghampirinya. Kau berhasil menyelamatkan proyek besar. Tapi kenapa wajahmu tetap tegang? Yuli menarik napas. Pak Rudi tetap tidak percaya padaku. Aku takut kehilangan kepercayaan kantor. Kalau begitu, buktikan dengan hasil kerja. Jangan larut dalam tekanan. Jawab Sinta siang harinya. Andra datang ke kantor membawa dokumen baru untuk urusan ekspor. Ia melihat Yuli di meja resepsionis. Bu Yuli bagaimana? Sudah aman semua? Tanyanya dengan senyum lebar. Yuli mengangguk. Sudah, terima kasih banyak untuk bantuannya kemarin. Andra mengangkat bahu. Saya cuma bantu sedikit. Kau yang kerja paling keras. Yuli tersenyum kecil. Tapi tanpa idemu, mungkin aku tidak sempat memperbaiki semuanya. Sinta yang berdiri di dekat mereka tersenyum geli. Kalian berdua kelihatan akrab ya? Yuli menatap Sinta cepat. Jangan mulai. Andra tertawa pelan. Kami cuma kerja sama yang baik, Bu Sinta. Andra pamit setelah menyerahkan dokumen. Tapi sebelum keluar, ia berkata pelan. Kalau nanti kau butuh bantuan, aku di pelabuhan sampai sore. Yuli mengangguk, mencoba terlihat tenang meski dadanya berdebar aneh. Beberapa jam kemudian, Pak Rudi memanggil Yuli lagi. Yuli, mulai minggu depan kamu tangani proyek baru dengan klien dari Korea. Ini kesempatanmu untuk memperbaiki nama. Yuli terkejut, tapi juga senang. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan. Rudi menatapnya agak lama. Aku percaya padamu. Tapi ingat, jangan sampai kesalahan terulang. Yuli mengangguk mantap. Sore hari, sebelum pulang, Yuli melihat Andra sedang berbicara dengan beberapa pegawai gudang. Ia menghampiri dia dan berkata, Andra, terima kasih untuk bantuanmu kemarin. Semua sudah selesai dengan baik. Andra menatapnya dengan senyum hangat. Syukurlah. Aku senang mendengarnya. Sekarang kau bisa tenang, kan? Yuli mengangguk. Ya, tapi pekerjaan baru sudah menunggu. Andra tertawa kecil. Kau memang pekerja keras. Tapi jangan lupa istirahat. Mereka berjalan beriringan ke arah parkiran. Angin sore dari laut membuat suasana terasa tenang. Andra berkata pelan, Kau tahu, kemarin aku pikir kau tidak akan bicara padaku lagi setelah masalah selesai. Yuli menoleh.
Kenapa? Entahlah. Biasanya orang hanya mendekat saat butuh bantuan. Yuli diam sejenak. Aku tidak seperti itu. Andra tersenyum. Aku tahu. Mereka berhenti di depan mobil Yuli. Untuk pertama kalinya Yuli merasa tidak canggung berdiri di dekatnya. Terima kasih sekali lagi Andra, katanya. Andra mengangguk. Sama-sama, hati-hati di jalan. Saat Yuli hendak masuk mobil, tiba-tiba Andra memegang bahunya sebentar. Kau hebat, Bu. Jangan biarkan siapapun membuatmu ragu. Yuli hanya bisa menatapnya tanpa kata. Sentuhan singkat itu membuat dadanya hangat. Sepanjang perjalanan pulang, Yuli tersenyum tanpa sadar. Di rumah, Sinta menelepon lagi. Aku dengar proyekmu diselamatkan. Hebat, Yuli tertawa kecil. Bukan aku saja. Ada yang bantu. Siapa lagi kalau bukan si Andra? Goda Sinta. Yuli pura-pura kesal. Sudahlah, Sin. Aku tidak mau bahas itu. Tapi kau suka dia, kan? Yuli terdiam lama. Aku belum tahu. Setelah telepon ditutup, Yuli menatap cermin di kamarnya. Ia melihat bayangan dirinya sendiri. Wanita karier yang biasanya yakin pada semua hal, tapi kali ini ragu dengan perasaannya. Ia memegang dadanya dan tersenyum kecil. Entah kenapa, kalau mengingat dia, semuanya terasa ringan. Ia memegang dadanya dan tersenyum kecil. Entah kenapa, kalau mengingat dia, semuanya terasa ringan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. 2 hari kemudian, Yuli dipanggil ke ruang Pak Rudi dengan wajah yang tampak serius. Yuli, aku dengar kamu sering berinteraksi dengan Andra, penjual pakaian bekas itu, kata Rudi langsung tanpa basa-basi. Yuli menatapnya tenang. Benar, Pak. Kami beberapa kali bekerja sama terkait pengiriman barang. Kenapa memangnya? Rudi menghela napas. Kau harus hati-hati. Bisnis seperti itu rawan masalah. Aku tidak mau nama kantor terseret. Yuli mengerutkan kening. Andra punya izin resmi. Semua dokumennya lengkap. Rudi menatap tajam. Mungkin. Tapi kalau ada kesalahan sedikit saja, pihak luar akan menuduh kita terlibat. Aku sarankan kau jaga jarak. Nada Rudi terdengar seperti peringatan, tapi ada sesuatu di balik ucapannya yang membuat Yuli tidak nyaman. Baik, Pak, jawabnya singkat, meski dalam hati ia kesal. Sepulang dari ruangan itu, Sinta menghampiri. Wajahmu tegang, Yu, kenapa? Pak Rudi menyuruhku jaga jarak dengan Andra. Katanya bisnisnya berisiko. Sinta menatap heran. Aneh, bukankah Andra pelanggan resmi? Ya, makanya aku tidak mengerti, jawab Yuli pelan. Sore harinya, Yuli pergi ke pelabuhan untuk memeriksa pengiriman rutin. Ia tidak sengaja melihat Andra sedang berbicara dengan petugas bea cukai. Wajah Andra terlihat serius. Yuli menghampiri. Ada masalah? Andra menoleh dan tersenyum singkat. Tidak besar, Bu. Hanya pengecekan rutin. Semua beres. Baiklah, kata Yuli. Ia berusaha terdengar biasa, tapi di dalam hatinya teringat kata-kata Rudi. Saat hendak pergi, salah satu petugas menghampiri Yuli diam-diam. Bu, hati-hati dengan pengusaha pakaian bekas itu. Ada laporan palsu dari kantor pusat soal dokumen pajaknya. Yuli terkejut. Siapa yang melapor? Petugas itu menggeleng. Kami tidak tahu, Bu, tapi kabarnya dari pihak internal kantor pelabuhan. Mendengar itu, Yuli langsung curiga. Jangan-jangan ini ulah Rudi, gumamnya dalam hati. Ia menatap Andra dari jauh, merasa bimbang antara percaya atau ragu. Malamnya, Yuli mencoba menelepon Andra. Andra, aku dengar ada laporan tentang dokumen pajakmu. Benarkah? Andra terdengar tenang. Tidak benar, Bu. Semua dokumen sudah diverifikasi. Tapi memang ada orang yang mencoba menjatuhkan aku. Yuli menelan ludah. Kau tahu siapa? Aku belum tahu, tapi sepertinya dari dalam kantor pelabuhan sendiri. Suara Andra terdengar tulus, tapi Yuli masih ragu. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Keesokan harinya, Rudi kembali memanggil Yuli. Yuli, aku dapat kabar Andra sedang diperiksa. Jangan terlibat terlalu dalam. Kalau dia terbukti menyalahi aturan, kau juga bisa kena. Pak, saya yakin dia tidak bersalah, jawab Yuli mantap. Rudi menatap dingin. Jangan keras kepala.
Kadang kita harus tahu kapan mundur. Setelah Rudy keluar ruangan, Yuli duduk lama menatap meja. Ia sadar posisi pekerjaannya bisa terancam jika terus membela Andra. Tapi hatinya menolak untuk percaya kalau Andra bersalah. Sinta datang membawa kabar. "Yu, kau tahu? Rudy sempat menelepon bagian bea cukai kemarin sore." Yuli menoleh cepat. "Kau yakin?" "Yakin. Aku dengar sendiri dari staf administrasi. Sepertinya dia yang mengirim laporan soal dokumen pajak Andra." Yuli mengepalkan tangan. "Berarti benar. Dia sengaja menjatuhkan Andra supaya aku terlihat salah lagi." Sinta menatap khawatir. "Kalau begitu kau harus hati-hati. Ini bisa jadi masalah besar." Sore itu, Yuli nekat menemui Andra di lapaknya. "Andra, aku tahu siapa yang melaporkanmu." Andra menghela napas. "Aku juga sudah menduga." "Pak Rudy," kata Yuli pelan. "Dia ingin menjatuhkanmu dan mungkin juga aku." Andra menatap Yuli serius. "Kalau begitu kita harus buktikan semuanya. Aku tidak mau kau ikut disalahkan." Yuli menatap balik. "Kita? Ya kita. Aku tidak akan diam." Mereka berdiri di tengah keramaian pasar pelabuhan. Suara kapal dan obrolan orang-orang bercampur jadi satu. Tapi yang mereka rasakan saat itu hanya satu hal. Keinginan untuk saling melindungi. Ketika hendak berpamitan, Andra menatap Yuli dan berkata pelan, "Terima kasih sudah percaya padaku, Bu. Tidak semua orang mau melawan arus." Yuli tersenyum tipis. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku yakin kau tidak bersalah." Saat mobil Yuli meninggalkan pelabuhan, matanya berkaca-kaca. Ia sadar langkah yang ia ambil berisiko, tapi kali ini hatinya sudah memutuskan untuk berpihak. Ia sadar langkah yang ia ambil berisiko, tapi kali ini hatinya sudah memutuskan untuk berpihak. Keesokan harinya, Yuli kembali ke kantor dengan wajah serius. Ia tidak lagi memikirkan gengsi. Yang ia pikirkan sekarang hanya satu hal, membersihkan nama Andra dan dirinya sendiri. Sinta menyapanya di meja kerja. "Kau yakin mau melawan Pak Rudy?" Yuli menjawab mantap. "Kalau aku diam, fitnah itu akan terus jalan. Aku harus buktikan kebenarannya." Sinta mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan bantu sebisaku." Siang itu, Yuli diam-diam membuka arsip pengiriman barang lama. Ia mencari salinan dokumen ekspor yang melibatkan Andra. Setelah 2 jam memeriksa data, ia menemukan kejanggalan. Ada satu file laporan pajak yang diubah tanggalnya. "Ini aneh," gumam Yuli. Sinta mendekat. "Tanggalnya dimundurkan?" "Iya, seolah-olah Andra telat bayar pajak, padahal semua bukti pembayaran lengkap." Yuli menatap layar dengan hati-hati. "Kalau aku bisa buktikan file ini diedit dari komputer siapa, semuanya akan jelas." Sinta mengangguk. "Tapi itu berisiko. Kau bisa dianggap membuka data internal tanpa izin." "Aku tahu, tapi aku tidak bisa tinggal diam." Sore itu, Yuli bertemu Andra di gudang pelabuhan. Ia membawa salinan data dalam flash disk. "Ini bukti awal. Ada file yang diedit, tapi aku belum bisa pastikan siapa pelakunya." Andra menerima flash disk itu. "Aku punya kenalan di bagian IT. Mungkin bisa bantu lacak asal perubahan file." "Baik. Tapi hati-hati, Andra. Kalau sampai ketahuan, kita bisa dikeluarkan dari proyek." Andra menatapnya dengan senyum tenang. "Risiko selalu ada. Tapi aku tidak takut selama ada orang seperti kamu yang percaya." Kalimat itu membuat Yuli diam sejenak. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajah yang mulai hangat. "Kau terlalu percaya diri." Andra tertawa pelan. "Kalau tidak percaya diri, aku tidak mungkin berani jualan di pelabuhan." Mereka berjalan ke arah luar gudang. Saat itu angin laut berhembus cukup kencang. Yuli hampir kehilangan keseimbangan, tapi Andra cepat menahan tangannya. "Kau baik-baik saja?" Yuli mengangguk, tapi tangan mereka masih saling menggenggam beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Ia menarik tangannya pelan. "Terima kasih." "Sama-sama," jawab Andra dengan nada lembut. Malamnya, Andra mengirim pesan. "Andra, aku sudah minta temanku lacak asal file itu. Besok mungkin ada hasilnya." Yuli, "Baik, aku tunggu." Beberapa detik kemudian, Andra mengirim pesan lagi.
Andra. Kau tidak perlu takut, Yuli. Aku janji akan selesaikan ini tanpa membuatmu kena masalah. Yuli menatap layar ponsel cukup lama sebelum membalas. Yuli, aku tidak takut. Aku hanya tidak mau melihat orang baik disalahkan. Keesokan paginya, Rudy memanggil seluruh tim untuk rapat mendadak. Teman-teman, kita mendapat surat panggilan klarifikasi dari Bea Cukai terkait pengiriman barang Andra. Aku ingin semua laporan terkait diserahkan hari ini. Yuli menahan napas. Ia tahu laporan itu yang sedang mereka selidiki. Setelah rapat, Rudy menatap Yuli tajam. Aku dengar kau masih sering bertemu Andra. Jangan membuat keadaan makin rumit. Yuli menjawab dengan suara tegas. Saya hanya ingin tahu kebenaran. Kadang kebenaran tidak penting kalau karier yang dipertaruhkan. Balas Rudy dingin sebelum pergi meninggalkan ruangan. Sinta menatap Yuli dengan cemas. Dia jelas ingin menjatuhkanmu. Ya, jawab Yuli pelan. Tapi kali ini aku tidak akan diam. Sore harinya, Andra mengirim pesan lagi. Andra, aku sudah dapat hasilnya. File laporan itu diedit dari komputer kantor pelabuhan dan alamat IP-nya mengarah ke ruangan Pak Rudy. Yuli terdiam lama menatap pesan itu. Tangannya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Yuli, berarti kita punya bukti. Andra, iya, tapi kita harus hati-hati saat menyerahkannya. Kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Yuli menarik napas panjang. Ia tahu langkah berikutnya tidak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa kuat karena tidak sendirian. Malam itu, sebelum tidur, Yuli menerima pesan suara dari Andra. Yuli, apapun yang terjadi besok, aku ingin kau tahu, aku bangga padamu. Kau berani melawan ketidakadilan. Yuli tersenyum kecil mendengar suara itu. Dan aku bangga mengenalmu, Andra, gumamnya sebelum menutup mata. Dan aku bangga mengenalmu, Andra, gumam Yuli sebelum menutup mata. Keesokan paginya, Yuli berangkat ke kantor dengan perasaan campur aduk. Ia tahu hari itu akan menjadi hari penting. Bukti sudah ada di tangan. Tapi bagaimana cara menggunakannya tanpa membuat semuanya berantakan? Itulah yang belum ia tahu. Sinta menyambutnya di meja kerja. Kau siap? Yuli mengangguk. Siap atau tidak, aku harus hadapi ini. Beberapa menit kemudian, rapat darurat kembali digelar. Rudy duduk di depan dengan ekspresi percaya diri. Teman-teman, katanya, pihak Bea Cukai menemukan kejanggalan dalam laporan ekspor yang ditangani oleh penjual pakaian bekas bernama Andra. Saya sudah minta agar kerjasama dengan pihak tersebut dihentikan sementara. Yuli menatap Rudy tajam. Ia dan tahu semua yang dikatakan Rudy hanyalah permainan. Pak, boleh saya bicara? Ucap Yuli dengan nada tenang. Silakan, jawab Rudy. Meski matanya jelas tidak senang. Laporan yang Bapak sebutkan itu sebenarnya sudah diverifikasi. Ada bukti bahwa file tersebut diubah oleh seseorang dari kantor ini, bukan oleh pihak Andra. Ruangan langsung hening. Semua orang menoleh pada Yuli. Rudy mengerutkan kening. Apa maksudmu? Yuli membuka map dan mengeluarkan salinan log komputer yang diberikan oleh Andra. Ini catatan IP address dari komputer kantor yang mengedit file pajak itu. Waktu dan penggunaannya jelas. Sinta yang duduk di belakang menahan napas. Rudy tampak gelisah. Yuli, dari mana kau dapat data itu? Tanyanya datar. Dari hasil audit independen yang saya minta, Pak. Dan semuanya mengarah ke komputer di ruangan Bapak sendiri. Beberapa pegawai mulai berbisik. Rudy mencoba tenang. Kau menuduh aku? Saya tidak menuduh, jawab Yuli cepat. Saya hanya menunjukkan bukti. Silakan Bapak jelaskan sendiri kepada pihak Bea Cukai. Rudy berdiri. Cukup, rapat selesai, katanya keras sebelum keluar ruangan. Semua orang terdiam. Yuli menatap kosong ke depan. Ia tahu langkah itu akan membuat Rudy marah besar, tapi sudah tidak ada jalan mundur. Setelah rapat, Sinta menghampiri. Kau benar-benar berani, Yu. Yuli menarik napas panjang. Aku tidak tahan melihat orang jujur disalahkan. Siang harinya Andra datang ke pelabuhan untuk mengantarkan dokumen baru. Ia melihat Yuli di luar kantor dan langsung menghampiri. Aku dengar kau menyerahkan bukti itu di rapat tadi, katanya.
Yuli mengangguk. Ya, semua orang tahu sekarang. Andra tersenyum. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kau benar-benar luar biasa. Mereka berjalan ke arah dermaga. Ombak kecil memantul di bawah sinar matahari. Andra berkata pelan. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah kehilangan kepercayaan semua orang. Yuli tersenyum samar. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Lagi pula, aku tidak mau salah menilai seseorang lagi. Andra berhenti melangkah, menatap Yuli lama. Apa maksudmu? Yuli menunduk. Dulu aku meremehkanmu. Aku pikir kau hanya penjual pakaian bekas tanpa arah, tapi ternyata aku yang sempit pikiran. Andra tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kau tahu aku bukan seperti yang dulu kau bayangkan. Yuli mengangguk pelan. Ya, aku tahu. Beberapa detik hening. Angin pelabuhan bertiup perlahan. Andra mengulurkan tangannya. Terima kasih sudah mempercayaiku. Yuli menatap tangan itu sejenak sebelum akhirnya menggenggamnya. Genggaman mereka hangat dan menenangkan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malamnya Yuli mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kau pikir sudah menang? Kau akan tahu akibatnya besok. Yuli membaca pesan itu berulang kali. Ia tahu hanya satu orang yang mungkin mengirimkannya. Rudy. Sinta yang masih di rumah Yuli terkejut melihat wajah sahabatnya berubah pucat. Siapa yang kirim? Yuli menunjukkan ponselnya. Aku rasa Pak Rudy. Ini bahaya. Kau harus hati-hati. Yuli menatap layar ponsel tanpa suara. Aku sudah siap. Selama aku tahu aku tidak salah, aku tidak akan mundur. Di luar, suara kapal bersandar terdengar samar. Yuli menatap ke arah jendela. Dalam hatinya ia tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, Yuli datang ke kantor dengan perasaan tidak tenang. Beberapa rekan kerja menatapnya aneh. Sebagian berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia tahu sesuatu sedang beredar. Sinta berlari kecil menghampirinya. Kau sudah lihat grup kantor? Belum, ada apa? Sinta menunjukkan ponselnya. Di layar terlihat foto Yuli dan Andra yang sedang berjalan berdua di pelabuhan. Captionnya berbunyi, kedekatan antara staf kantor pelabuhan dan pengusaha pakaian bekas bermasalah. Ada hubungan pribadi di balik urusan bisnis? Yuli menatap layar itu lama. Ini jelas kerjaan Rudy, katanya pelan. Sinta mengangguk. Dia ingin membuatmu terlihat tidak profesional. Beberapa menit kemudian, Rudy masuk ke ruangan dengan ekspresi dingin. Yuli, ikut saya ke ruang rapat, katanya datar. Di dalam ruangan, Rudy meletakkan ponselnya di meja. Kau tahu ini beredar di mana-mana? Bagaimana aku harus menjelaskan pada direksi kalau bawahanku punya hubungan dengan rekanan bisnis yang sedang diperiksa? Yuli menatap lurus. Hubungan kami profesional, Pak. Foto itu bisa dijelaskan. Rudy menyandarkan diri di kursi. Kau tahu, Yuli, aku dulu percaya padamu, tapi ternyata kau punya sisi lain yang tidak kukira. Yuli mengepalkan tangan di bawah meja. Pak Rudy, jangan ubah masalah profesional jadi pribadi. Pribadi? Rudy tertawa kecil. Kau pikir aku tidak tahu kenapa kau membelanya mati-matian? Karena kau jatuh cinta, kan? Yuli berdiri. Pak, saya tidak akan membiarkan Bapak menuduh tanpa bukti. Rudy menatapnya lama. Kau pikir orang lain akan percaya padamu setelah foto itu tersebar? Yuli meninggalkan ruangan dengan wajah tegang. Ia tahu reputasinya kembali terancam. Sore harinya, ia pergi menemui Andra di pelabuhan. Wajahnya tampak lelah. Andra, foto kita tersebar. Rudy menggunakannya untuk menjatuhkanku. Andra menghela napas dalam. Aku juga sudah lihat. Aku minta maaf kalau itu membuatmu kena masalah. Bukan salahmu, jawab Yuli cepat. Ini ulah orang yang tidak terima kebenaran terbuka. Andra menatapnya serius. Kalau kau mau, aku bisa jelaskan langsung ke pihak kantor. Aku tidak mau kau sendirian menghadapi ini. Yuli menatapnya dalam. Kalau kau lakukan itu, mereka malah akan menuduh kita lebih jauh. Biarkan aku yang selesaikan. Andra menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Kau tidak harus kuat sendirian, Yuli. Yuli tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa.
Tapi sekarang tidak harus begitu lagi, jawab Andra sambil menatapnya lembut. Hening beberapa detik. Angin laut berhembus pelan. Andra mendekat dan memegang tangan Yuli. Percayalah, aku tidak akan pergi meski semua orang salah paham tentang kita. Yuli menatap tangan itu, lalu menatap wajah Andra. Aku percaya. Saat itu, tanpa disadari, beberapa pegawai pelabuhan melihat mereka dari jauh. Salah satunya memotret lagi. Yuli sadar, tapi kali ini ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang di tengah kekacauan. Malamnya, telepon Yuli terus berdering. Dari atasan, dari HRD, bahkan dari teman lama yang penasaran dengan gosip yang beredar. Ina tidak menjawab satupun. Hanya satu pesan yang ia balas. Dari Andra. Andra, kau baik-baik saja? Yuli, aku lelah tapi aku tidak menyesal. Andra, kalau kau butuh tempat tenang, datang saja ke lapak malamku. Aku di sini sampai larut. Beberapa jam kemudian, Yuli benar-benar datang. Lapak Andra sudah sepi, tapi lampu masih menyala. Andra tersenyum ketika melihatnya. Aku tahu kau akan datang. Yuli duduk di kursi kecil di depan tumpukan pakaian. Aku butuh udara segar. Andra menuangkan teh hangat. Aku tidak punya kopi mahal, tapi teh ini cukup untuk menenangkan. Mereka berbincang pelan tentang banyak hal. Pekerjaan, masa lalu, dan mimpi kecil. Suasana terasa sederhana tapi hangat. Yuli memandang sekitar. Dulu aku tidak pernah membayangkan bisa duduk di tempat seperti ini dan merasa nyaman. Andra tertawa pelan. Kenyamanan tidak selalu datang dari tempat, tapi dari orang yang ada di dekatmu. Yuli menatapnya lama. Kalimatmu makin manis saja, Andra. Karena aku bicara jujur. Balas Andra sambil tersenyum. Malam itu berakhir dengan tenang. Mereka tidak banyak bicara lagi, tapi saat Yuli pamit, Andra memeluknya singkat. Jangan takut, Yuli. Aku akan bantu bersihkan semua fitnah itu. Yuli menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Andra. Dalam perjalanan pulang, Yuli menyadari sesuatu. Semakin banyak orang mencoba menjatuhkan mereka, semakin kuat perasaan yang tumbuh di hatinya. Ia tahu hubungan ini tidak mudah, tapi kali ini ia tidak ingin lari. Ia tahu hubungan ini tidak mudah, tapi kali ini ia tidak ingin lari. Keesokan paginya, telepon dari HRD masuk sebelum Yuli sempat berangkat kerja. Suara di seberang terdengar formal dan datar. Bu Yuli, mohon hadir ke kantor jam 10. Ada rapat penting dengan manajemen. Nada suaranya membuat Yuli tahu. Ini bukan rapat biasa. Sinta menunggu di lobi saat Yuli tiba. Yuk, mereka semua sudah di ruang rapat. Aku dengar Rudy juga dipanggil. Berarti ini soal foto dan laporan kemarin. Jawab Yuli pelan. Begitu masuk, suasana ruang rapat terasa dingin. Di ujung meja duduk direktur utama dan 2 orang dari kantor pusat. Rudy sudah ada di sana dengan wajah datar. Silakan duduk, Bu Yuli, kata direktur. Rapat dimulai. Direktur membuka beberapa lembar kertas. Kami menerima laporan tentang dugaan pelanggaran etika dan penyalahgunaan relasi kerja. Ada juga penyebaran dokumen internal tanpa izin. Yuli langsung tahu arah pembicaraan. Ia menatap lurus. Saya tidak pernah menyebarkan dokumen. Ren hanya mencari kebenaran. Rudy menyela cepat. Tapi faktanya data internal digunakan oleh pihak luar tanpa izin kantor. Itu pelanggaran, Pak. Direktur menatap Yuli. Apakah benar Anda menyerahkan data kantor kepada pihak luar bernama Andra? Yuli terdiam beberapa detik. Ia bisa berbohong untuk menyelamatkan diri, tapi hatinya menolak. Ya, benar. Tapi tujuannya untuk membuktikan bahwa laporan pajak yang diubah berasal dari komputer kantor ini. Ruangan hening. Direktur menghela napas panjang. Kami mengerti niat Anda baik, tapi prosedur tetap harus dijaga. Untuk sementara, Anda dinonaktifkan dari jabatan hingga penyelidikan selesai. Yuli menatap ke meja. Dunia seolah berhenti sesaat. Semua kerja keras, semua nama baik yang ia bangun selama bertahun-tahun, runtuh dalam hitungan menit. Sinta menunduk diam di pojok ruangan. Rudy tampak puas, meski mencoba menyembunyikannya. Setelah rapat selesai, Yuli berjalan keluar tanpa suara. Di luar ruangan, Sinta langsung memeluknya.
Yuk, aku ikut sedih. Tapi aku tahu kamu tidak salah. Yuli berusaha tersenyum. Aku baik-baik saja. Mungkin ini waktuku berhenti membela diri di tempat yang salah. Sore harinya, Yuli duduk di kafe kecil dekat pelabuhan, memandangi kapal yang sedang bersandar. Andra datang tergesa-gesa. Aku dengar kau dinonaktifkan. Yuli mengangguk pelan. Ya, semua usahaku sia-sia. Mereka percaya pada fitnah. Andra duduk di depannya. Bukan sia-sia, Yuli. Karena sekarang semua orang tahu siapa yang berani jujur. Tapi hasilnya aku kehilangan pekerjaan, jawab Yuli dengan nada getir. Andra menatapnya dalam. Kalau kau kehilangan jabatan, bukan berarti kau kehilangan harga diri. Yuli diam. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia menahannya. Entah kenapa aku tidak marah. Aku hanya capek, katanya lirih. Andra berdiri lalu berjalan ke sampingnya. Ia menyentuh bahu Yuli dengan lembut. Kau tidak sendiri. Kalau mau, kau bisa bantu di tempatku dulu. Aku sedang buka gudang baru. Butuh orang yang paham soal dokumen ekspor. Yuli menatapnya heran. Kau serius? Tentu, aku tahu kemampuanmu. Jangan biarkan kantor itu membuatmu merasa tidak berharga. Yuli terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Baiklah, aku bantu. Andra tersenyum lebar. Mulai besok? Mulai besok? Jawab Yuli mantap. Keesokan harinya, Yuli datang ke gudang Andra. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa jas mahal, tanpa sepatu berhak tinggi. Para pekerja melihatnya dengan hormat. Andra memperkenalkannya sebagai konsultan ekspor baru. Hari itu mereka bekerja berdampingan. Tidak ada jabatan tinggi, tidak ada formalitas, hanya kerjasama dan saling percaya. Saat jam makan siang, Andra membawakan nasi bungkus dan berkata, Dulu kau mungkin malu makan begini, ya? Yuli tertawa kecil. Sekarang aku malah suka. Sore menjelang, mereka duduk di depan gudang, menikmati pemandangan laut. Yuli berkata pelan, Andra, aku tidak tahu kemana hidupku akan berjalan setelah ini, tapi aku bersyukur pernah mengenalmu. Andra menatapnya lembut. Kalau begitu jangan sebut pernah, aku belum berencana pergi dari hidupmu. Yuli tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu tulus tanpa beban. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu satu hal. Jalan mereka masih panjang, dan tantangan belum selesai. Jalan mereka masih panjang, dan tantangan belum selesai. Beberapa minggu berlalu sejak Yuli mulai bekerja membantu Andra di gudang ekspor pakaian bekas. Pekerjaannya sederhana, tapi entah mengapa ia merasa lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada tekanan berlebihan, tidak ada politik kantor, hanya kerja nyata, dan orang-orang yang menghargai usahanya. Suatu pagi, Andra menghampiri Yuli yang sedang memeriksa dokumen kiriman. Yuli, gudang kita mulai penuh. Pesanan dari luar negeri meningkat 2 kali lipat bulan ini, katanya dengan nada bangga. Yuli tersenyum. Bagus sekali. Tapi kita butuh sistem baru untuk pencatatan keluar masuk barang, biar tidak ada selisih laporan. Andra menatapnya kagum. Itulah kenapa aku butuh kamu di sini. Kau selalu berpikir rapi dan terstruktur. Yuli tertawa kecil. Dulu aku suka dikritik karena terlalu perfeksionis. Sekarang perfeksionismu yang menyelamatkan bisnisku. Balas Andra sambil tersenyum lebar. Hari itu berjalan lancar. Di sela waktu makan siang, Andra duduk di sebelah Yuli di tepi dermaga. Angin laut bertiup lembut, membuat rambut Yuli sedikit berantakan. Dulu aku kira hidupku sudah selesai ketika kehilangan pekerjaan, kata Yuli pelan. Andra menatapnya, tapi ternyata itu awal dari sesuatu yang baru. Ya, Yuli mengangguk. Mungkin dulu aku terlalu sibuk mengejar pengakuan, sampai lupa menikmati prosesnya. Andra tersenyum kecil. Sekarang kau tidak sendiri lagi kan? Yuli menatapnya hangat. Tidak, sekarang aku punya alasan baru untuk bertahan. Mereka saling berpandangan cukup lama. Tak ada kata-kata berlebihan, hanya senyum yang terasa tulus. Sore harinya, Sinta datang ke gudang dengan wajah panik tapi gembira. Yu, aku cari kamu dari tadi. Aku bawa kabar penting. Yuli berdiri cepat. Ada apa? Rudy dipecat, kata Sinta antusias.
Direktur pusat menemukan bukti bahwa dia yang mengubah data laporan pajak perusahaan dan menuduhmu untuk menutupi kesalahannya sendiri. Yuli terdiam. Ia tak tahu harus senang atau marah. Jadi semua kebohongannya akhirnya terbongkar? Sinta mengangguk. Dan mereka minta kamu kembali ke kantor, Yu. Jabatanmu akan dikembalikan. Yuli menatap laut di depan gudang. Pikirannya bercampur aduk. Ia menatap Andra yang berdiri tak jauh dari situ. Andra mendekat dan berkata pelan, "Kau akan kembali?" "Aku belum tahu," jawab Yuli jujur. "Dulu kantor itu segalanya bagiku. Tapi sekarang, entah, aku merasa sudah berubah." Andra menunduk sebentar, lalu berkata dengan tenang, "Aku tidak akan menahanmu, tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu." Yuli tersenyum tipis. "Mungkin aku perlu waktu berpikir." Andra mengangguk. "Aku tunggu, apapun keputusanmu." Malamnya, Yuli duduk di kamar kecil yang ia sewa dekat pelabuhan. Ia memandangi laptop dan surat resmi pemanggilan dari perusahaan. Di satu sisi ada karier yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Di sisi lain ada kehidupan baru yang sederhana tapi membuatnya tenang. Dan seseorang yang membuat hatinya hidup kembali. Ia menutup laptop perlahan. "Untuk pertama kalinya, aku ingin memilih karena aku benar-benar mau. Bukan karena takut kehilangan posisi," gumamnya pada diri sendiri. Keesokan paginya, Yuli kembali ke gudang seperti biasa. Andra tampak terkejut. "Kau tidak pergi ke kantor?" Yuli tersenyum. "Belum, aku belum selesai di sini. Aku janji akan bantu sampai laporan bulan ini beres." Andra menatapnya lama, lalu tersenyum lebar. "Terima kasih, Yuli." Hari itu mereka bekerja seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Setiap tatapan, setiap percakapan, terasa lebih hangat dan jujur. Ketika sore tiba, Andra menawarkan untuk mengantar Yuli pulang. Di perjalanan, suasana hening tapi nyaman. Sebelum turun dari mobil, Yuli menatapnya dan berkata pelan, "Andra, aku belum tahu apa yang akan kupilih. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin kehilangan kamu." Andra menatapnya lama, lalu menjawab lembut, "Aku juga tidak ingin jadi sekadar bagian dari masa lalumu." Yuli tersenyum, menatapnya dalam, lalu membuka pintu mobil. "Besok aku akan tahu jawabannya." Dan malam itu, Yuli benar-benar berpikir keras, bukan soal pekerjaan, tapi tentang arah hidup yang ingin ia jalani mulai sekarang. Dan malam itu, Yuli benar-benar berpikir keras, bukan soal pekerjaan, tapi tentang arah hidup yang ingin ia jalani mulai sekarang. Ia menatap langit-langit kamar sambil memeluk bantal. Banyak kenangan muncul di pikirannya. Dari masa-masa ia mengejar jabatan di kantor, pertengkaran dengan rekan kerja, hingga tawa sederhana bersama Andra di gudang pakaian bekas. Pagi harinya, Yuli menatap wajahnya di cermin. "Sudah cukup lama aku hidup untuk membuktikan sesuatu pada orang lain," katanya pelan pada bayangannya. Hari itu, ia mengenakan pakaian sederhana dan berangkat bukan ke kantor, tapi ke tempat direktur pusat memintanya datang. Di ruang rapat, suasana tenang. Direktur menyambutnya dengan senyum ramah. "Bu Yuli, kami sudah meninjau ulang semua laporan. Kami tahu Anda tidak bersalah. Perusahaan ingin Anda kembali. Bahkan kami berencana menaikkan posisi Anda." Yuli mendengarkan dengan tenang. "Saya berterima kasih atas kepercayaan itu, Pak. Tapi izinkan saya menolak." Ruangan hening. Direktur mengerutkan dahi. "Menolak? Anda yakin?" Yuli mengangguk. "Saya sudah menemukan tempat di mana saya benar-benar merasa dihargai, tanpa harus membuktikan diri lewat jabatan. Saya ingin memulai bab baru." Direktur menatapnya dalam, lalu tersenyum. "Keputusan yang berani, Bu Yuli. Tidak banyak orang bisa melakukannya." Yuli membalas dengan senyum tenang. "Terima kasih, Pak." Keluar dari kantor itu, langkahnya terasa ringan. Tidak ada rasa takut, tidak ada beban. Ia merasa seperti baru saja menutup satu bab panjang dalam hidupnya. Sore harinya, Yuli datang ke gudang Andra dengan wajah cerah. Andra langsung memperhatikan perubahan itu. "Kau terlihat berbeda hari ini. Ada kabar baik?" Yuli tersenyum lebar. "Ada. Aku menolak tawaran mereka."
Andra sempat terdiam. Kau menolak jabatan itu? Ya, jawab Yuli mantap. Aku tidak mau lagi hidup hanya untuk jabatan. Aku ingin hidup untuk sesuatu yang membuatku bahagia. Andra menatapnya lama. Aku tidak tahu harus bilang apa. Bilang saja selamat, kata Yuli sambil tertawa kecil. Andra ikut tertawa, lalu tanpa sadar menggenggam tangan Yuli. Kalau begitu, selamat datang di hidup yang baru, Miss Yuli. Yuli menggenggam tangannya balik. Panggil saja Yuli. Aku sudah bukan Miss lagi di dunia kantor. Mereka tertawa pelan. Sore itu terasa hangat, sederhana, tapi penuh makna. Semua keributan dan kesedihan yang dulu menyesakkan dada seolah menguap terbawa angin laut. Malamnya, Andra menyiapkan makan malam kecil di gudang untuk merayakan keberhasilan mereka. Bukan hanya karena bisnisnya semakin berkembang, tapi karena mereka berdua berhasil melewati masa sulit bersama. Beberapa pekerja ikut bergabung. Suasana ramai tapi akrab. Saat semua orang pulang, hanya mereka berdua yang tersisa. Andra menatap Yuli, lalu berkata pelan, "Kau tahu, dulu waktu pertama kali kau menghina aku hampir berhenti berdagang." Yuli tertawa malu. "Aku benar-benar menyesal waktu itu. Aku terlalu sombong." Andra tersenyum hangat. "Tapi kalau waktu bisa diulang, aku tidak akan mengubah apapun. Karena dari situlah semuanya dimulai." Yuli menatap Andra lama. Dan sekarang, semuanya sudah berubah. Andra mengangguk. "Ya, sekarang aku tidak lagi melihatmu sebagai wanita sombong yang tinggi hati." "Lalu?" tanya Yuli. "Sekarang aku melihatmu sebagai wanita yang paling berani yang pernah aku kenal," jawab Andra dengan tulus. Yuli terdiam. Air matanya menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia mendekat, lalu memeluk Andra dengan lembut. "Terima kasih, Andra, untuk semuanya." Andra memeluk balik dengan tenang. "Sekarang, kau tidak sendirian lagi." Pelukan itu cukup lama untuk menenangkan semua luka yang dulu pernah ada. Dan di antara suara laut dan lampu pelabuhan yang mulai redup, Yuli merasa hidupnya akhirnya berada di tempat yang tepat. Catatan, dan di antara suara laut dan lampu pelabuhan yang mulai redup, Yuli merasa hidupnya akhirnya berada di tempat yang tepat. Beberapa bulan berlalu sejak malam itu. Gudang Andra kini semakin ramai. Truk-truk datang silih berganti membawa pakaian dari luar negeri untuk dijual ke berbagai daerah. Yuli mengatur semua administrasi, mengawasi ekspor, dan melatih karyawan baru. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dibanding saat masih bekerja di kantor dulu. Setiap pagi, ia datang lebih awal. Andra selalu menyapanya dengan senyum dan segelas teh hangat. "Selamat pagi, Yuli. Hari ini banyak kiriman baru," kata Andra sambil memegang daftar pengiriman. "Baik, aku urus laporan bea cukainya. Jangan lupa periksa surat jalan," jawab Yuli sambil tersenyum. Mereka bekerja dengan ritme yang selaras. Tak ada lagi rasa canggung seperti dulu. Yuli merasa nyaman menjadi bagian dari kehidupan Andra, bukan karena pekerjaan, tapi karena kebersamaan mereka tumbuh dari rasa saling percaya. Suatu sore, setelah semua pekerja pulang, Andra duduk di samping Yuli yang sedang menutup buku catatan. "Dulu aku tidak menyangka bisa bekerja bersama wanita yang dulu memandang rendah aku," kata Andra sambil tertawa kecil. Yuli ikut tertawa. "Dan aku juga tidak menyangka bisa betah di gudang yang dulu baunya saja membuatku ingin cepat pergi." Andra menatapnya lembut. "Kadang Tuhan punya cara lucu untuk mempertemukan dua orang." "Ya," jawab Yuli pelan. "Lewat kesalahan dan rasa malu, aku malah menemukan hal yang paling berharga." Mereka terdiam sebentar. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma laut yang menenangkan. Andra berkata lagi, "Aku ingat waktu pertama kali kau datang ke sini. Kau pakai sepatu hak tinggi dan parfum mahal. Sekarang lihat dirimu, pakai sepatu Keds, rambut diikat, tapi tetap terlihat paling cantik." Yuli tertawa sambil mendorong bahunya pelan. "Jangan gombal di jam kerja." "Ini bukan gombal," kata Andra serius. "Aku cuma jujur." Mereka berpandangan beberapa detik, lalu tertawa lagi. Malam itu, mereka duduk lama di depan gudang.
berbagi cerita tentang masa depan. Andra ingin memperluas usahanya, menambah cabang di kota lain. Yuli ingin membuka pelatihan kecil untuk ibu-ibu sekitar pelabuhan agar bisa belajar ekspor produk lokal. Andai dulu aku tidak kehilangan pekerjaanku, mungkin aku tidak akan pernah berpikir sejauh ini, kata Yuli sambil menatap laut. Andra menjawab, kadang kehilangan justru membuka jalan untuk menemukan diri sendiri. Hening sebentar, lalu Yuli berkata pelan, Andra, aku ingin hidup seperti ini saja. Tidak perlu mewah, asal tenang dan berarti. Andra menatapnya serius. Kalau begitu, biarkan aku jadi bagian dari hidupmu yang tenang itu. Yuli menoleh, wajahnya lembut. Kau sudah jadi bagian itu sejak lama, Andra. Andra tersenyum. Ia meraih tangan Yuli dan menggenggamnya erat. Tak ada kata cinta yang diucapkan, tapi keduanya tahu apa yang mereka rasakan sudah cukup kuat untuk tidak perlu dijelaskan lagi. Ketika malam semakin larut, Yuli berkata, aku tidak menyesal pernah kehilangan segalanya, karena dari kehilangan itu, aku belajar tentang nilai diri, kejujuran, dan cinta. Andra menatapnya penuh kebanggaan. Dan aku beruntung, karena kehilanganmu dulu membuatku tahu betapa berharganya memiliki kesempatan kedua. Yuli tersenyum. Kesempatan kedua memang tidak datang 2 kali. Makanya aku tidak akan menyia-nyiakannya, jawab Andra pelan. Mereka tertawa bersama, lalu menatap ke arah laut yang tenang. Cahaya lampu pelabuhan memantul di permukaan air, seolah menandai perjalanan baru yang akan mereka jalani, bukan lagi sebagai 2 orang asing yang saling meremehkan, tapi sebagai 2 hati yang belajar saling memahami. Cahaya lampu pelabuhan memantul di permukaan air, seolah menandai perjalanan baru yang akan mereka jalani, bukan lagi sebagai 2 orang asing yang saling meremehkan, tapi sebagai 2 hati yang belajar saling memahami. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Yuli dan Andra semakin stabil. Gudang mereka kini menjadi tempat langganan banyak eksportir kecil. Orang-orang mulai mengenal nama mereka bukan hanya sebagai penjual pakaian bekas, tapi juga sebagai pasangan yang bekerja dengan jujur dan saling mendukung. Suatu pagi, Sinta datang berkunjung. Ia tampak bahagia melihat perubahan sahabatnya itu. Yu, aku benar-benar kagum, katanya sambil menatap sekeliling gudang yang rapi. Yuli tersenyum. Aku cuma berusaha menjalani hidup tanpa berpura-pura lagi. Sinta mengangguk. Kau jauh lebih bahagia sekarang. Dulu kau selalu kelihatan tegang di kantor. Yuli tertawa kecil. Dulu aku sibuk menjaga gengsi. Sekarang aku lebih suka menjaga hati. Andra yang mendengar dari kejauhan ikut tersenyum. Ia menghampiri mereka sambil membawa 2 gelas teh hangat. Kalau kalian terus bicara soal masa lalu, teh ini bisa dingin, katanya. Sinta tertawa. Andra masih sama seperti dulu. Tenang, tapi selalu perhatian. Hari itu berlalu dengan tawa dan obrolan ringan. Ketika sore tiba, Sinta pamit. Sebelum pergi, ia menepuk bahu Yuli. Kau beruntung, Yu. Tapi yang paling penting, kau berani berubah. Yuli mengangguk. Aku belajar dari kesalahan. Kadang kita harus jatuh dulu, baru bisa menghargai hal-hal sederhana. Setelah Sinta pergi, Yuli dan Andra duduk di dermaga. Langit mulai jingga, dan suara burung laut terdengar di kejauhan. Andra menatap laut dan berkata pelan, Kau tahu, aku dulu takut menghadapi orang-orang sepertimu. Aku pikir mereka hanya akan menertawakan hidupku. Yuli tersenyum. Aku memang pernah begitu, tapi aku belajar ukuran seseorang bukan dari pekerjaannya, tapi dari caranya memperlakukan orang lain. Andra menatapnya lembut. Kau sudah banyak berubah, Yuli. Dan kau membuatku berubah. Jawabnya jujur. Hening sejenak. Lalu Andra berdiri, mengambil sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah cincin sederhana dari perak. Aku tidak punya cincin mahal, tapi aku ingin bertanya sesuatu. Yuli menatapnya terkejut. Andra, apa yang kau... Andra berlutut pelan. Maukah kau terus berjalan bersamaku? Mungkin hidup kita tidak mewah, tapi aku janji, aku akan membuatmu selalu merasa berharga. Yuli menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes pelan, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia mengangguk sambil tersenyum. Ya, Andra, aku mau. Andra berdiri,
lalu menyematkan cincin itu di jari Yuli. Keduanya saling berpelukan lama, diiringi hembusan angin laut yang lembut. Beberapa pekerja yang lewat bertepuk tangan kecil melihat pemandangan itu. Yuli tertawa malu, tapi hatinya penuh kebahagiaan. Andra menatapnya sambil berbisik, "Akhirnya aku punya alasan untuk selalu di pelabuhan ini." Yuli menjawab dengan senyum hangat, "Dan aku punya rumah baru di tempat yang dulu paling aku hindari." Matahari perlahan tenggelam di cakrawala. Laut berkilau keemasan, seperti menyambut babak baru dalam hidup mereka. Kini, Yuli bukan lagi wanita sombong yang mengukur nilai diri dari jabatan atau harta. Ia adalah wanita yang berani memilih kejujuran, kerja keras, dan cinta yang tulus. Dan di pelabuhan tempat semuanya bermula. Dari ejekan, kesalahpahaman, hingga cinta, Yuli menemukan pelabuhan terakhirnya. Rumah di hati seseorang yang dulu pernah ia remehkan, tapi kini menjadi alasan terbesarnya untuk tersenyum setiap hari.